Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh sama-sama di tempat ini. Di minggu yang luar biasa, kita percaya saat kita ada di rumah Tuhan itu adalah saat yang terbaik. Saat kita pagi hari ini di tempat ini adalah saat di mana kita punya satu gairah untuk berjumpa dengan Tuhan kita, Allah kita yang kita sembah. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang bagaimana kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tadi dikatakan oleh karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, bukan karena yang lain-lain. Kita ada sampai saat ini. Kita boleh melihat bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari sampai saat ini bahwa segala sesuatu kita dapati uang yang berbicara. Sehingga kita berusaha di dalam hidup kita untuk dapat memperolehnya. Uang yang berbicara itu hukum dunia. Tetapi hari-hari ini kerajaan surga berkata bahwa hukum yang ada bagi setiap kita anak Tuhan adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Hari-hari ini sedang viral kita melihat bagaimana dengan memburu uang, ingin cepat kaya, sehingga tertipu dengan apa yang kita lihat di berita-berita hari ini. Ya, investasi bodonglah, trading yang ternyata membawa petaka pada ujung-ujungnya. Tetapi pagi hari ini Tuhan mau ingatkan, cukuplah anugerah Tuhan bagi setiap kita. Setiap kita orang percaya, supaya kita tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Dalam kerajaan surga, dalam kita memuji dan menyembah Tuhan, seperti saat ini, itu semua berbicara tentang anugerah Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Kita sering mendengar tentang anugerah, kita sering mendengar tentang kasih karunia. Ya. Kalau kita bersyukur, kita berkata ini oleh anugerah Tuhan. Sadar anugerah Tuhan ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik tidak baik, anugerah Tuhan tetap berlaku dalam hidup kita. Kondisi apapun kita sedang hadapi, anugerah Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, anugerah itu berbicara tentang pemberian atau ganjaran yang diberikan dari yang lebih tinggi posisinya kepada yang ada di bawahnya. Itu anugerah. Kita melihat di dalam pemerintahan pun, apalagi kalau 17 Agustus, biasanya ada anugerah yang diberikan kepada pejabat-pejabat yang berprestasi oleh pemerintah. Anugerah bintang jasa dianugerahkan. Tetapi bagi kita, anugerah juga Tuhan berikan kepada kita. Yang saya mau sampaikan di sini adalah anugerah Tuhan pada setiap kita orang percaya. Amin. Anugerah Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Ini yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Karena dengan anugerah Tuhan inilah kita ada sampai saat ini. Ada banyak anugerah yang mungkin kita terima, yang kita alami, yang bisa kita sebut dalam hidup kita satu persatu. Tetapi pagi hari ini saya ingin menyampaikan ada dua anugerah yang Tuhan beri, yang boleh menjadi kekuatan bagi saya pribadi hingga saat ini, juga bagi keluarga. Yaitu anugerah keselamatan yang Tuhan beri, dan yang kedua anugerah iman bagi setiap kita.
Keselamatan itu pengenalan kita akan Tuhan dan kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita ditebus oleh Dia sehingga kita menerima anugerah keselamatan. Coba kita buka dulu firman Tuhannya, Efesus 2 ayat 4 dan 5. Boleh tayangkan? Ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi sebenarnya kita sudah mati oleh karena kesalahan dosa-dosa kita. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa pertama kali kita terpisah dengan Allah. Tetapi dikatakan di firman itu, coba ditayangkan lagi, jangan dulu dihilangkan. Di situ dibilang begini, kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Dan terakhir perhatikan dikatakan oleh apa? Kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Anugerah di sini adalah tentang karya Allah. Tentang karya Allah yang melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang kita peringati bulan lalu sudah menebus kita. Sudah menguduskan kita. Dan Dia juga yang akan memuliakan umatnya. Dia yang pulihkan kondisi kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Allah mau mengembalikan rancangan Allah yang semula bagi umat manusia. Bagi setiap kita ciptaannya. Supaya kita yang sudah jatuh di dalam dosa, yang sudah terpisah dari Allah, bisa terkoneksi kembali dengan Allah. Bisa menerima kemuliaan yang sudah Tuhan rancangkan kembali dalam hidup kita. Balik kembali kepada kita. Itu karya Tuhan. Anugerah terbesar yang kita terima adalah karya terbesar Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Karya terbesar Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kembali karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Itu pujian sering kita naikkan. Karya terbesar dalam hidup kita. Itu anugerah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Mari kita kembali baca firman Tuhan di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Slide yang kedua dikatakan di situ, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tadi yang pertama,
anugerah keselamatan yang kita terima. Itu yang boleh saya alami, hidupi, dan saat ini juga ada yang kedua. Anugerah iman. Ya. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Anugerah adalah sifat Allah yang dilakukan oleh Allah sendiri. Bukan oleh kekuatan kita. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena sekedar rajinnya kita ke gereja. Tetapi memang sudah menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Anugerah Allah 100% bagi kita. Yaitu keselamatan dan iman yang kita terima. Dan harus kita hidupi. Kita tidak diselamatkan oleh kekuatan kita. Tadi sudah dikatakan di situ, bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Siapa kita? Dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu melakukan segalanya untuk menyelamatkan diri kita. Kalau Tuhan mau pakai standar Tuhan, kita tidak akan lepas dari hukuman. Kalau Tuhan pakai standarnya Tuhan, kekudusannya Tuhan, kemuliaannya Tuhan, kita tidak akan sampai kepada keselamatan itu. Kita enggak akan mampu. Kita diciptakan oleh Dia. Kalau syarat yang Dia berikan, kita mau lakukan karena kita mampu, kita rasa kita kuat, kita akan lihat semakin hari kita akan semakin lama, semakin hilang dan tidak tahu kenapa. Kita tidak mampu, kita tidak bisa. Kalau kita merasa kita kuat, karena perbuatan kita bisa selamat. Pagi hari ini Tuhan mau bilang, kalau Dia kasih persyaratan yang level yang tidak bisa ditawar-tawar untuk kita, kita tidak akan bisa diselamatkan. Tetapi karena anugerah Tuhan, Yesus anaknya yang tunggal, Dia harus turun ke dunia ini menjadi manusia sama seperti kita yang harus diselamatkan. Karena kita manusia yang harus diselamatkan, maka perlu Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus untuk menjadi manusia. Supaya kita juga memperoleh keselamatan. Oleh karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Nah, setelah kita mengalami keselamatan itu, maka kita mulai harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi bukan sekali selamat, tetap selamat. Ya, berapa waktu yang lalu bagaimana tentang pengajaran sekali selamat tetap selamat. Tetapi keselamatan yang Tuhan beri harus ada tugas yang harus kita kerjakan. Kita sudah diselamatkan. Hidup kita harus lebih baik lagi. Hari demi hari ada perubahan dalam hidup kita. Harus lebih baik lagi sesuai dengan firman Tuhan. Dan mulai takut akan dosa. Dan tidak berani lagi untuk belajar tinggalkan dosa itu. Karena apa? Karena kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita. Firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12. Coba ditayangkan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tetaplah kerjakan keselamatan. Kita sudah terima karya keselamatan, anugerah itu. Bagian kita hari-hari ini hadapi kehidupan kita. Bukan berarti kita sudah selamat, kita langsung ada di surga. Kita masih ada di bumi. Masih ada hal-hal yang harus kita hadapi hari-hari ini. Masih ada kesulitan.
Masih ada masalah yang harus kita hadapi. Masih ada tanda kutip penderitaan yang kita hadapi. Itulah yang harus kita kerjakan. Tadi karunia iman yang Tuhan beri. Nah, perhatikan bagaimana kondisi, masalah, pergumulan, penderitaan yang seolah-olah tiada akhir yang kita alami. Kalau kita ingat anugerah Tuhan, kita tetap akan kuat. Perhatikan firman Tuhan ini, Filipi 1. Slide berikutnya, Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sebab kepada kita dikaruniakan, dianugerahkan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Di dalam versi bahasa Inggrisnya, ya, New King James Version itu dikatakan bahwa melainkan juga untuk menderita untuk Dia itu to suffer for His sake. Artinya menderita demi kepentingan Dia. Kepentingan siapa? Tuhan. Siapa yang siap menderita untuk kepentingan Tuhan? Siapa? Kita semua. Jangan tadi dibilang karya keselamatan. Bukan hanya itu, tetapi juga menderita dalam kepentingan Tuhan. Jangan takut, penderitaan yang kita baca ini bukan akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik, tapi sedang membawa kita untuk memproses iman kita. Kehidupan kita butuh proses, pengenalan kita akan Tuhan juga butuh proses. Apapun yang kita alami hari-hari ini, kalau kita lakukan demi kepentingan Tuhan. Ada berapa banyak di dalam pekerjaan, karirnya terhambat karena iman kita kepada Tuhan. Usaha kita gagal dikat karena mempertahankan iman kita, kepentingan kepada Tuhan. Itulah yang namanya menderita dalam kepentingannya Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tahu ini, kita tidak akan mudah putus asa. Aduh, kok seolah-olah kita dihambat. Seolah-olah kita mau beribadah secara bebas lepas juga terhambat. Usaha kita, karena tahu kita anak Tuhan, dihambat. Karir kita mungkin terhambat. Tapi kalau Tuhan sudah beri anugerah keselamatan, sudah membawa kita kepada dosa dan ditebus dalam satu keselamatan, Dia nggak mungkin tinggalkan kita sekedar dengan hal menderita ini. Ya, kita lihat firman Tuhan selanjutnya, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya waktu kita menderita demi kepentingan Dia sesuai dengan firman Tuhan tadi di Filipi itu, menderita demi kepentingan Dia, itu juga merupakan anugerah atau pemberian. Jadi kalau kita mengalami pencobaan, mengalami penderitaan karena kepentingan Tuhan, jangan takut. Asal jangan karena kesalahan kita. Asal jangan karena kesengajaan kita membuat itu. Tetapi kalau karena untuk kepentingan Tuhan, Dia bilang pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan. Dia tidak akan membiarkan kita. Ini firman Tuhan. Kalau Dia tidak akan membiarkan kita, Dia bilang apa? Dia akan berikan jalan keluar. Oleh karena itu beberapa waktu lalu saya selalu sebutkan,
Kalau kita ikut Tuhan, bukan Tuhan janji kita bebas dari segala masalah pergumulan kita. Tetapi Tuhan janji Dia mau berikan kepada kita itu jalan keluar. Nah, firman ini sudah memberikan kepada kita bagaimana Dia mau memberikan kita jalan keluar kepada kita. Apa yang kita takutkan? Dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara, di tempat ini, di rumah-rumah, mungkin ada hal-hal yang kita alami hari-hari ini karena kita mempertahankan iman kita. Apa yang kita yakini di dalam Tuhan Yesus, baik di dalam studi kita, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, apapun. Percaya apapun tantangan itu kalau kita hadapi, tetapi kita terus berpegang kepada Dia. Tidak jual iman kita, tidak jual Yesus supaya kita bebas dari masalah. Maka kita sedang melakukan penderitaan demi kepentingan Tuhan. Kita menderita demi kepentingan Tuhan. Jadi baik iman maupun penderitaan untuk Dia, menderita untuk Dia, demi kepentingan Dia, juga merupakan satu pemberian, anugerah bagi kita. Sehingga pada saatnya kita lulus daripada ujian itu, iman kita akan dikuatkan. Saat iman kita bangkit, dikuatkan, kita akan melihat hal yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah timbul dalam hati kita, belum pernah didengar oleh telinga kita. Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan lakukan dalam hidup kita. Belajar lakukan saja apa yang sudah Tuhan firmankan. Ingat, anugerah, karya terbesar dalam hidup kita, Dia sudah berikan bagi kita. Firman Tuhan yang terakhir, 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jangan dihilangkan dulu ayat ini. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, cukuplah kasih karuniaku. Tuhan berikan kepada Paulus, berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Pesan Tuhan itu Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Pesan Tuhan yang sama kita dengar dan kita terima pagi hari ini. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena tadi dikatakan bahwa kita diselamatkan itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena hasil perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Nah, kalau sadar akan hal ini, maka kita akan memiliki juga kesadaran untuk kerendahan hati kita. Apa yang kita mau sombongkan dalam hidup ini? Semuanya dari Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita pun mengingat kebaikan Tuhan ini dan sudah diberkati dengan luar biasa, pagi hari ini masih banyak orang di luar sana yang belum mengenal akan karya keselamatan ini, yang sedang mencari-cari keselamatan itu. Bagian kita yang ada di gereja ini, apapun yang Tuhan berkati dalam hidup kita, kita pakai. Tenaga kita, pikiran kita, berkat materi kita pakai, maksimalkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga kita akan dengan sukacita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bukan kepada hamba Tuhan, bukan pada gereja, tetapi kepada Tuhan. Dan gereja harus mempertanggungjawab itu untuk sampai kepada orang-orang yang benar-benar tepat untuk menerima berkat yang dari Tuhan itu. Pagi hari ini firman yang Tuhan sampaikan untuk kita. Sehingga apapun keadaan kita dikuatkan kembali oleh Tuhan. Kita dibangkitkan iman kita bahwa kita akan bermegah saat kelemahan kita ada, karena kita tahu Dia sudah selamatkan kita.
Gak mungkin dia biarkan kita. Dia akan berikan kemampuan itu. Saat kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan, memegang tangan kita. Amin. Apapun masalah, apapun pergumulan, pagi hari ini karya terbesar sudah Tuhan berikan, yaitu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, anugerah keselamatan, anugerah iman. Bahkan banyak anugerah-anugerah yang lain. Masing-masing kita berbeda. Tetapi Roh Kudus tahu takaran kita. Firman yang sama saya sampaikan pagi hari ini, banyak kepala di tempat ini yang mendengar. Tetapi proses iman itu di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi berbeda-beda. Suami istri datang di tempat ini mendengarkan firman yang sama. Kembali ke rumah sharing bersama. Belum tentu apa pengertian dari suami, apa pengertian dari istri itu sama. Karena Roh Kudus yang tidak terbatas itu akan memberikan pengertian lebih lagi bagi kita. Saya disampaikan di tempat ini terbatas. Kata-kata saya terbatas. Tapi saya percaya firman Tuhan melalui karya Roh Kudus tidak terbatas, akan memberikan pengertian kepada kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa supaya kita boleh benar-benar hidup dalam anugerah Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Korapata karalabakata karalabaka shikata karalabalabalabalabalabalabala. Saralab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 ala. Haleluya. Syaralabalabalabalabo. Ya. Kita naikkan pujian ini. Ku hidup sebagai hamba-Mu Bapa. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang curah bagiku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini dan di rumah-rumah. Biar keyboard boleh terus nyanyikan lagu ini. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Sehingga siapakah kami ini layak menerima anugerah itu Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan bagi kami. Amin. Pagi hari ini kami umat-Mu, ini kami yang mengangkat tangan pagi ini. Kita karalabalabalabalabalabalabala. Syandaralabalabalabalabalabalabala, kami mau katakan sebagaimana anugerah Tuhan, anugerah iman Engkau berikan bagi kami. Kami juga mau Tuhan masuk dalam kepentingan Tuhan di dalam penderitaan bersama dengan Engkau Bapa. Karena kami tahu Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Amin.
Pencobaan-pencobaan yang kami alami hari-hari ini, masalah pergumulan di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam studi kami sungguh yakin Engkau Allah tetap ada bersama kami. Pagi hari ini kuatkan dan teguhkan kami. Berkati keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, pendidikan mereka, karir mereka. Tuhan, Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi mereka. Mereka Engkau bawa naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa. Berkati umat-umat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Dalam nama Yesus. Engkau yang sedang sakit, kelemahan tubuh, saat ini terima kesembuhan dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.